Selamat siang Mas Putri. Jadi di sini saya ingin mengabarkan presentasi tentang makalah saya. Jadi di sini judul makalah saya itu adalah perusahaan rumah doa dan keterkaitannya terhadap toleransi dan keharmonisan sosial di Kota Padang. Khususnya di Kota Padang. Jadi di sini saya mengambil latar belakangnya itu adalah Indonesia ini kan merupakan bangsa yang majemuk dan beragam, dari mulai suku, budaya, dan juga agama. Meskipun keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan pemersatu suatu bangsa, namun dalam kenyataannya masih sering diwarnai ketegangan dan konflik yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yang terjadi di Kota Padang, di mana sebuah rumah doa mengalami kerusakan. Peristiwa ini tidak hanya sekedar tentang kerusakan fisik bangunan, tetapi juga lebih mendalam yang telah melukai perasaan umat beragama dan mengganggu ketenangan tempat ibadah. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang toleransi belum merata di seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Lalu akibat peristiwa tersebut, hubungan sosial masyarakat menjadi renggang dan rasa saling percaya itu semakin menipis. Lalu timbulnya ketidaknyamanan dalam beribadah, padahal rumah doa ini harusnya menjadi simbol kedamaian itu dalam persatuan, bukan sebagai sumber perpecahan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa menjaga tempat ibadah itu sama pentingnya dengan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama seharusnya menjadi peluang untuk saling menghargai dan memperkuat persaudaraan, bukan alasan untuk saling bermusuhan di tengah masyarakat di Indonesia yang majemuk ini atau banyak. Nah, dari latar belakang kita bisa lihat tadi, di sini saya mengambil beberapa identifikasi masalah. Yang pertama itu masih terdapat tindakan intoleransi yang menyebabkan terjadinya kerusakan moral yang ada di Kota Padang. Selanjutnya, kurangnya semangat masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Yang ketiga, terjadi kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara warga yang memicu konflik agama. Lalu kerusakan rumah doa menimbulkan dampak sosial dan saling menurunnya rasa saling percaya dan menurunnya hubungan antar umat beragama. Dari hasil identifikasi masalah tersebut terdapat rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan rumah doa yang ada di Kota Padang? Lalu bagaimana dampak kerusakan rumah doa terhadap toleransi dan keharmonisan sosial masyarakat? Selanjutnya, bagaimana upaya yang kita lakukan untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan sosial setelah terjadinya konflik agama tersebut? Dan di sini terdapat tujuan penelitian. Penelitian itu memiliki 3 tujuan. 3 tujuan itu saling berkaitan. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam berbagai faktor penyebab yang melatar terjadinya kerusakan rumah doa yang ada di Kota Padang. Selanjutnya yang kedua itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerusakan rumah doa terhadap 2 aspek fundamental dalam masyarakat. Yang pertama toleransi, lalu yang kedua itu keharmonisan sosial, termasuk pengaruhnya terhadap rasa saling percaya dalam hubungan kemasyarakatan. Dan tujuan yang terakhir adalah berupaya untuk merumuskan langkah-langkah konstruktif yang dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, tokoh agama, untuk memulihkan dan memperkuat toleransi beragama serta menjaga keharmonisan sosial secara berkelanjutan yang ada di Padang. Selanjutnya di sini terdapat hipotesis di mana terjadinya kerusakan rumah doa di Padang mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai toleransi yang beragama. Kondisi ini diduga dapat menurunkan keharmonisan sosial karena masyarakat juga ketegangan dan berkurangnya rasa saling menghormati antar masyarakat. Dengan demikian, semakin sering terjadi kerusakan atau konflik terkait pembangunan, semakin besar pula potensi terjadinya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke beberapa pengertian dari judul yang sudah saya ambil. Yang pertama itu toleransi. Jadi toleransi ini adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan ataupun keyakinan dan pendapat, bahkan kebiasaan tanpa paksaan. Dalam konteks beragama, toleransi ini memiliki arti menerima dan menghormati keberagaman agama serta kepercayaan lain yang dianut, dengan menjunjung persamaan derajat dan nilai kemanusiaan yang ada dan berada. Dalam konsep toleransi, menurut konteks tahun 2017 terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang.
Dan yang ketiga, menghormati keyakinan dan pandangan orang lain. Selanjutnya, di sini yang kedua itu ada keharmonisan sosial. Keharmonisan sosial sendiri itu adalah keadaan masyarakat yang hidup damai, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa adanya konflik. Keharmonisan ini tercipta melalui rasa saling percaya, komunikasi terbuka, dan kepedulian antar individu. Jika salah satu pihak merasa tidak dihargai, hubungan sosial dapat terganggu, sehingga menjaga keharmonisan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Selanjutnya, keharmonisan sosial ini terbentuk melalui beberapa faktor penting. Yang pertama, toleransi umat beragama, komunikasi yang baik untuk mencegah ketidaksalahpahaman ataupun keadilan dan keterbukaan agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta kepedulian sosial melalui sikap yang saling membantu dan gotong royong. Faktor-faktor tersebut membantu masyarakat hidup rukun, saling menghormati, dan terhindar dari perpecahan. Yang ketiga itu pengertian dari rumah doa. Jadi rumah doa itu adalah tempat suci yang digunakan untuk beragama, untuk beribadah, berdoa, dan memperharap hubungan spiritual dengan Tuhan. Namun maknanya tidak hanya sebatas bangunan fisik. Rumah doa juga mencerminkan nilai-nilai kedamaian, ketenangan, dan kebersamaan dalam beragama. Rumah doa tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berperan untuk membangun hubungan sosial melalui kegiatan keagamaan dan sosial rumah doa, menimbulkan nilai kebersamaan, saling menghormati, tolong menolong, serta mempererat soal persaudaraan dan semangat gotong royong antar warga tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang waktu dan metode penelitian yang saya ambil. Jadi waktu dan tempat ini tadi dilaksanakan pada 1 Oktober sampai 12 November 2025 di SMP Kristen National Group di Cikarang, Artiga. Lalu metode penelitian yang saya ambil itu adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang dikumpulkan melalui angket dengan total responden sebanyak 20 orang untuk mengukur pandangan masyarakat tentang kerusakan rumah doa, toleransi, dan keharmonisan sosial. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif guna melihat hubungan antar variabel secara objektif. Dan di sini ada teknik analisis yang analisis data yang saya buat. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif sederhana dengan menggunakan penjelasan kualitatif. Dan terdapat pengalamannya seperti redaksi data, penyajian data, analisis dan interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Lalu variabel penelitian yang saya ambil, variabel SKS itu kerusakan rumah doa, variabel TKI itu toleransi dan keberagaman sosial. Hubungan antara variabel ini kerusakan rumah doa yang menunjukkan toleransi dan keberagaman sosial. Namun masyarakat dengan toleransi tinggi akan berusaha menjaga perdamaian. Dan di sini ada beberapa hasil responden. Yang pertama ini 70% responden menjawab iya terhadap soal pertanyaan tersebut. Yang kedua, menurut pertanyaan kedua 100% responden setuju dengan pertanyaan yang disampaikan. Yang ketiga, ada sekitar 80% orang responden yang setuju dengan pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat, 100% orang setuju dengan pertanyaan tersebut. Lalu di sini sekitar 55% orang responden setuju dengan hasil pertanyaannya. Dan di sini kita bisa melihat semua datanya. Nah, di bagian terakhir ini ada pun kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan rumah doa di Kota Padang menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna toleransi dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Rumah doa seharusnya menjadi tempat damai, tempat muncul akibat kurangnya komunikasi dan saling